قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video yang cukup menarik untuk kita angkat kaum muslimin dari Pak Idrus Romli. Ya, seperti yang kita ketahui, Pak Idrus Romli ini mukibin para Khabib Ba'alawi. Ya. Dan ya sebenarnya nggak layak Pak Idrus Romli ini mendapatkan gelar singa aswaja, mendapatkan gelar ulama. Ya, karena masih menganggap Ba'alawi itu adalah orang-orang yang benar. Ya, makanya Pak Idrus Romli mau jadi mukibin para Khabib Ba'alawi. Ya, seandainya para Khabib Ba'alawi ini nggak benar kan, Pak Idrus Romli nggak mungkin jadi mukibin. Ya, adanya Pak Idrus Romli jadi mukibin Ba'alawi artinya membenarkan para Khabib Ba'alawi. Ya, dan karena Pak Idrus Romli ini membela Khabib Ba'alawi membabi buta, ya akhirnya dia ketika mengeluarkan statement-statement itu nggak mikir, ya. Atau mikir pun juga mikirnya nggak cerdas kaum muslimin. Bahkan kalau yang ada di dalam video ini cukup blunder kaum muslimin, cukup blunder ya. Di dalam video ini Pak Idrus Romli menyindir Bung Haji Rhoma Irama, ya. Menyindir Bung Haji Rhoma Irama tentang profesi Bung Haji Rhoma Irama sebagai penyanyi itu kaum muslimin ya. Dan Pak Idrus Romli mengatakan bahwa profesi menyanyi itu profesi yang buruk ya. Bahkan orang yang banyak menyanyi itu ya bisa jadi orang munafik ya. Karena banyak menyanyi itu ya bisa menumbuhkan kemunafikan ya. Jadi di dalam video ini Pak Idrus Romli ya merendahkan, ya menghina lah profesi dari Bung Haji Rhoma Irama ya sebagai penyanyi. Tapi di sini Pak Idrus Romli nggak mikir ya bahwa para Khabib Ba'alawi itu ya sama-sama penyanyi. Banyak penyanyinya. Coba ya. Kalau Rhoma Irama nyanyi lagunya katanya nada dan dakwah. Jadi lagu-lagunya diciptakan untuk mendakwahi, ya untuk mendakwahi manusia lah ya. Sama seperti para Khabib Ba'alawi. Ya tukang konser, kata mereka konser solawat. Padahal ya ketimpringan, maksiat juga sama persis dengan Rhoma Irama. Katanya lagu-lagunya nada dan dakwah, konsernya nada dan dakwah. Padahal isinya maksiat. Ya, sama persis ya. Jadi ini sesama penyanyi, ya tapi saling gontok-gontokan kaum muslimin ya. Ya di sini kami tidak membela Bung Haji Rhoma Irama kaum muslimin, tapi paling tidak di sini ya kami ingin menunjukkan betapa Pak Idrus Romli ini daya pikirnya itu cukup cetek kaum muslimin ya. Dia menyebutkan bahwa Bung Haji Rhoma Irama ini profesinya penyanyi dan penyanyi itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, dan itu ditujukan untuk membela para Khabib Ba'alawi. Padahal yang dibela ya tukang nyanyi juga. Kan kacau kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Pak Idrus Romli kaum muslimin. Ini fitnah saudara, fitnah. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang nggak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu nggak bagus lah. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Ya bener lah. Nah kaum muslimin ya, kata Pak Kiai Idrus Romli ya, keseringan nyanyi itu menumbuhkan kemunafikan. Orang yang sering nyanyi itu munafik ya. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Apa nggak sadar Pak Idrus Romli ini kaum muslimin? Para habaib itu kerjanya juga nyanyi ya. Berapa banyak habib yang kerjanya tukang nyanyi? Katanya konser solawat. Itu nyanyi, apanya nggak nyanyi? Coba lihat kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'i mashayikhina wa muallimina
apa nggak nyanyi namanya ini kaum muslimin ya. Apalagi dilihat itu katanya majelis sholawatan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Ini majelisnya siapa? Ini majelis orang yang dibela oleh Pak Idrus Romli, majelisnya Habib Syekh, Habib kaum muslimin ya. Dan lebih parah lagi ada kaum muslimin di kuburan nyanyi-nyanyi kaum muslimin ketimpringan. Kaum muslimin ya, apa nggak parah ini? Di kuburan ketimpringan nyanyi-nyanyi, teriak-teriak kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apa bedanya antara yang dibela sama Idrus Romli dengan Bung Haji Rhoma Irama? Hah? Sama-sama kerjanya nyanyi. Ya, kalau memang nyanyi itu menumbuhkan kemunafikan, ini kenapa nyanyi semua? Ya, cuma beda syair sajalah kaum muslimin. Ya, beda syair, beda alat musiknya, tapi sama-sama nyanyi kaum muslimin. Apalagi ini parah ya, kalau Bung Haji Rhoma Irama masih mending lah kaum muslimin, nggak konser di kuburan. Ini di kuburan. Ya Allah. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajarin, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Kemudian bu'du ahlil bait nifaq. Cinta keluarga Nabi munafik. Akhirnya gabung sama-sama munafik. Tidak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama. Dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab sahabat Nabi. Oh, lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam. Di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua biarin. Nah kaum muslimin, kata Pak Idrus Romli, bughdu ahlul bait nifaq. Benci kepada ahlul bait itu munafik. Jadi sekaligus kumpul tuh di Bung Haji Rhoma Irama ya, antara penyanyi dan juga benci kepada ahlul bait. Jadi munafiknya double. Munafiknya double kata Pak Idrus Romli ya. Dan sebenarnya kaum muslimin nggak ada orang yang benci ahlul bait secara zohirnya kaum muslimin. Nggak ada ya. Yang dibenci itu adalah dawir-dawirnya para habib, kelakuan-kelakuan nggak bener dari para habib. Itu yang dibenci. Ya kalau orangnya ngapain benci, sama orang gila saja dibiarkan nggak benci kok. Apalagi dengan sesama muslim yang waras. Ya, tapi kelakuannya yang nggak bener itu yang dibenci. Ya, makanya tadi disebutkan oleh Bung Haji Rhoma Irama dan Kiai Imad. Ya, satu lagu yang berjudul Sebujur Bangkai itu lebih bermanfaat bagi kaum muslimin daripada 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat yang nggak ada gunanya kaum muslimin. Bener kaum muslimin. Ya. Sebenarnya kalau kita menyimak lirik-lirik dari lagunya Bung Haji Rhoma Irama ya, syair-syairnya, itu sebenarnya sebagian juga bagus kaum muslimin. Hanya kesalahannya bernyanyi diiringi musik untuk konser. Ya sebenarnya kalau syair itu kan nggak ada masalah. Kita menulis syair untuk mengingatkan manusia kepada akhirat, untuk mengingatkan manusia kepada mati, untuk mengingatkan manusia kepada ketaatan, ya, untuk mengingatkan kepada perintah Allah, larangan Allah, janji Allah. Itu bagus. Ya, hanya saja ketika ya dipakai ketimpringan itu yang kemudian jadi masalah. Apalagi jadi konser, di sana mengumpulkan laki-laki perempuan tidak mahram.
berjoget-joget ria, itu yang jadi masalah. Ya, sebenarnya kalau lirik lagu dari Bung Haji Roma Irama yang Sebujur Bangkai itu bagus kaum muslimin. Kalau dibandingkan dengan ceramah-ceramah Habib Ndawir, ya, meskipun ratusan ceramahnya juga nggak ada gunanya. Yang katanya Habib bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia, orang kafir sudah meninggal dunia bisa diislamkan coba. Ya. Kata Habib di Tarim itu kota impian para wali. Di sana semuanya jadi wali. Tidaklah tumbuh anak yang kemudian sampai berkumis kecuali dia sudah jadi wali. Ya, dan wali itu katanya luar biasa, doanya makbul. Tapi nggak ada satupun dari Habib yang kepengen tinggal di Tarim. Coba kaum muslimin. Ya. Dan sebenarnya kembali lagi kaum muslimin, ya, orang itu nggak benci kepada zohirnya Habib. Ngapain benci dengan zohirnya Habib? Bisa jadi para Habib memang tampangnya lebih ganteng, badannya lebih besar, lebih tinggi, kulitnya lebih putih daripada orang-orang lokal. Ya. Akan tetapi kelakuannya itu yang menjadi permasalahan. Ya. Yang mereka sok-sokan, mendoktrin orang-orang Indonesia. Katanya meskipun gila, meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, lebih mulia daripada ulama yang bukan Habib, ya. Jadi Indonesia ini kalaupun ada orang alim sealim apapun dibandingkan dengan Habib yang ahli maksiat, katanya lebih mulia, ya, lebih mulia Habib. Gimana itu? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kok bisa-bisanya Habib mengaku lebih mulia daripada orang alim? Ya. Satu Habib yang bodoh, ya, belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Mana bisa kaum muslimin? Nggak bisa. Makanya tadi Kiai Imad dan Bung Haji Roma Irama membandingkan, ya, satu lagu Sebujur Bangkai itu lebih bermanfaat daripada 70 ceramah para Habib yang khurafat, yang nggak ada gunanya. Betul itu kaum muslimin. Ya, betul. Tapi kembali lagi kaum muslimin, ya. Cuma permasalahannya dinyanyikan, ya, pakai musik, dibuat konser, ya, lagu-lagunya Bung Roma Irama, syair-syairnya itu. Akhirnya kan nggak dapet, ya, apa namanya, tujuan dakwahnya itu nggak dapet. Orang yang diingatkan tentang kematian, ya, tentang perjalanan hidupnya nanti menjadi sebujur bangkai yang dimakan belatung dan lain sebagainya, ya, kok malah goyang-goyang, malah jogetan, kan nggak dapet kaum muslimin. Coba seandainya syair itu dibacakan dengan baik kaum muslimin, tanpa alat musik, ya, dibacakan dengan baik, orang membaca syairnya, mendengar syairnya dibaca, mereka akan tersentuh, ya. Tapi kalau pakai lagu, mendengar lagu Sebujur Bangkai, cerita tentang kematian, kok malah goyang-goyang. Nah, itu masalahnya kaum muslimin, ya. Masalahnya di sana. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Cinta Ahlul Bait ini penting. Mengapa? Pemersatu kita umat Islam, pengingat kita agar kita senantiasa ingat kepada Rasulullah. Makanya sabda Rasulullah SAW, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Mencintai karena Allah, benci karena Allah. Ketika orang yang kita benci ini bertaubat, selesai, kita akan cinta dia. Artinya apa? Yang dibenci itu bukan physically, tapi akhlak. Ini sudah mulai ikut-ikutan para Habib ini kaum muslimin, Pak Idrus Romli ini. Doktrinnya, kita itu wajib cinta sama Habib, ya. Penting untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau lihat kelakuan para habaib seperti itu, tukang dawir, ceramah itu yang diunggul-unggulkan nasab mereka, wali-wali katanya ada yang bisa ke surga setiap saat, bosen di dunia masuk surga, kemudian bosen di surga ke dunia lagi, bisa memadamkan api neraka, ya, bisa mi'raj sehari 70 kali. Ya, itu kita mau ingat Nabi itu ingat apanya? Ya kalau sekedar ingat namanya, untuk apa? Ya, orang kafir juga ingat nama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lebih penting itu adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Seandainya para habaib itu terdepan dalam mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya kita ikuti, kita cintai, ya. Bahkan mengikuti mereka itu adalah nilai plus, ya. Ya kalau cinta, kita sesama muslim juga cinta. Tapi cinta itu ada penempatannya. Cintanya berdasarkan apa?
Ya, kalau cintanya berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Tapi kalau cintanya cinta buta hanya karena mereka zuriat Nabi, padahal entah betul entah salah, ya. Entah iya entah bukan mereka itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ditambah kelakuan-kelakuan mereka ini sangat jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Amaliyah-amaliyah mereka jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka mengagungkan kuburan, bahkan kuburan-kuburan palsu pun mereka buat. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau tidak bisa berziarah ke makam wali yang tempatnya jauh, boleh membuat kuburan palsu untuk diziarahi, untuk ngalap barokah. Itu tuntunan siapa, Pak Idrus? Ya, kalau kita mau cinta sama Habib dengan kelakuan mereka yang seperti itu, cinta kita dibangun di atas dasar apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ahilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab, ya, orang yang saling mencintai, pada hari kiamat nanti, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali mereka ini cintanya, akrabnya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau para habib mengajarkan khurafat, ceritanya wali-wali yang gak jelas, ceritanya doktrin supaya mereka dimuliakan. Lah kalau kita cinta sama mereka, cinta kita dibangun di atas dasar apa? Ya. ya kalau cinta sesama muslim, ya orang yang mengkritik kelakuan para habaib yang tidak sesuai dengan sunnah, itulah bentuk cinta. Bukan cinta buta, tapi cintanya ini di atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka supaya kembali kepada tuntunan orang yang diklaim oleh mereka sebagai kakek mereka, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena cinta, karena sayang, supaya cintanya nggak terbatas di dunia saja, supaya nanti kumpul di akhirat bersama. Ya. Lah kalau keturunan Nabi menyelisihi Nabi, masa iya mau masuk surga? Coba kaum muslimin. Jadi gimana ini Pak Idrus Romli ini? Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khoyer sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim sama yang bodoh-bodoh kita benci, nggak boleh. Kalau mencintai Habib karena soleh sama yang nakal kita benci, nggak boleh. Jangan dibenci. Karena cinta Habib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para Habib, tetapi yang konstruktif, yang membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim, ya dicintai aja lah. Nggak benci ternyata boleh nih. Oh, kan ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Oke. Ada cinta karena Allah, ada benci juga karena Allah. Tapi oke, jangan mempersekusi gitu ya. Ya. Membenci boleh tapi tidak mempersekusi. Jangan, itu persekusi itu kelakuan orang primitif yang memalukan. Nah kaum muslimin, kami sepakat dengan ucapan Bung Haji Roma Irama terakhir kaum muslimin. Kita itu cinta ya harus karena Allah, benci juga harus karena Allah. Dan yang diucapkan Pak Idrus Romli tadi itu bukan hanya berlaku untuk Habib. Kita ini sesama muslim harus saling mencintai. Dan bentuk saling mencintai itu adalah watawasobil haq watawasobis sober. Saling menasehati di atas ketaatan, saling menasehati di atas kebenaran, dan di atas kesabaran. Ya. Jadi ketika Habib itu ndawir, dikritik, diluruskan, itu adalah bentuk saling mencintai. Mencintai karena Allah. Jangan sampai para Habib itu ndawir-ndawir, ya, bercerita-cerita khurafat. Karena apa? Itu membodohi umat. Cerita-cerita khurafat nggak bermanfaat itu kaum muslimin. Ya, apa butuhnya cerita-cerita khurafat? Para Habib bisa mi'raj ke langit satu hari 70 kali. Apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, para Habib yang namanya bisa dijadikan jawaban pertanyaan malaikat man rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ya, lebih mulia mana Abdullah Al-Haddad dengan Abu Bakar As-Siddiq? Coba. Ya. Sahabat Abu Bakar saja nggak pernah ada riwayat nama beliau radhiyallahu an bisa dijadikan jawaban pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini nama Habib bisa dijadikan jawaban pertanyaan malaikat. Man rabbuka Habib Abdullah Al-Haddad. Itu kan dawir namanya kaum muslimin. Itu membodohi
umat namanya. Dan kembali lagi ya, yang disampaikan Pak Idrus Romli tadi itu bukan hanya berlaku untuk Habib yang bodoh kemudian kita bimbing, kita luruskan. Itu berlaku untuk semua kaum muslimin. Berlaku untuk semua kaum muslimin. Yang bodoh bagaimana caranya kita nasihati, kita ajak supaya mereka paham syariat Islam. Yang alim ya kita posisikan sesuai dengan kealimannya. Kita muliakan. Jangankan kita, Allah saja memuliakan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas ya, keprok atuh. Kok bisa-bisanya Pak Idrus Romli menganggap bahwa itu kekhususan untuk Habib? Enggak, ya. Semua kaum muslimin wajib dicintai. Ya, perumpamaan muslim itu seperti satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, semuanya ikut merasakan sakit. Harus saling mencintai. Dan mencintai itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita mencintai, tidaklah kita membenci kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Pak Kiai Idrus Romli ini sudah ya, sama dengan para habaib kaum muslimin ya. Parah ini kaum muslimin. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah supaya taubat, supaya menjadi orang yang faham akan syariat Islam yang hak ini kaum muslimin ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, mudah-mudahan mereka termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan ya, termasuk kita kaum muslimin yang saat ini memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.